sayyidi Rasulillah Muhammad ibni as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang insyaallah menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Afdaliyatul jamaah katsirah. Al-jama'atu al-katsira afdal min al-jama'atul qalil. Berjamaah yang makmumnya banyak itu lebih afdal daripada berjamaah makmumnya sedikit. Jadi wong yang salatnya banyak itu lebih afdal daripada jamaahnya sedikit, kecuali idza kana al jama'atu qalila ta'attalat bi ghiyabih. Artinya kita ni nak milih jemaah yang banyak apa milih yang dikit. Kalau yang banyak kan besar pahalanya ni. Kalau yang dikit ini kan ya dikit pahalanya, itu bahasanya tu kan, logikanya. Nah, sekarang kita ni diunjuk pilihan. Idza kana al jama'atul qalil ta'attalat bi ghiyabihi. Kita kalau pergi ke jamaah yang banyak besar pahalanya. Kalau pergi ke yang jamaah yang kecil dikit pahalanya. Nah, sekarang gambarannya kalau kita pergi ke tempat yang banyak ninggalkan yang sedikit, maka yang sedikit ini ujung-ujung tak semayang. Itulah. Karena kita ni tadi kalau dak kata kita di langgar itu tidak semayang, dia tu lah imamnya. Itu nak kan gambarnya. Nak pergi ke masjid A rami, tapi langgar sikok ini dikit wongnya, kipas bela lagi sikok teman. Itu bela nak patah sudah. Tapi kalau kehadiran kita di situ dibutuhkan. Kalau kita jadi imam di situ istilahnya tu. Kalau kita pergi ke tempat masjid yang besar tadi yang jemaahnya kami, lantas tinggal di sini, itu kurang afdal. Malah kita dianjurkan untuk pergi ke tempat yang sedikit itu karena kita dibutuhkan. Itu. Kemudian yang kedua, idza kana imamul jamaah al-katsira fasiqah. Kemudian nak pilih lagi, pilih yang banyak apa pilih yang dikit? Pilih yang banyak apa yang sedikit.
Sedangkan yang banyak ini imamnya fasik. Itu kan kemarin Anda sampaikan sudah. Sedangkan yang berjamaah ini, yang kami ini tadi jemaahnya imamnya fasik. Sedangkan yang sedikit imamnya tadi itu tidak ada fasik, umumnya soleh, itu nah. Ya tidak ada soleh-soleh nian. Cuman yang fasik kemarin yang Anda sampaikan adalah orang yang istamarra, terus menerus melakukan satu dosa dengan sengaja. Itu yang Anda ambil contoh kemarin, maaf kata tu tiap hari bercelana pendek masih itu nah. Metu kampung ke warung masih celana pendek, metu ke Jambong mesti ke jalan halaman depan pakai celana pendek. Nah itu kurang afdal jadi imam. Nah, kalau kita pergi ke jemaah yang kami, sedangkan yang berjamaah kami ini tadi, yang imamnya wong ini tadi, yang celana pendek tadi, pergi ke yang dikit baik. Pergi berjamaah yang sedikit. Ini hanya perbandingan dari segi pahala. Tetap sah galom itu sah. Baik, kita lanjutkan yang sudah kemarin sudah baca. Idza kana al-imamul jamaah kasira sira'ah al-qira'ah wal ma'mum bati'an. Idza kana imamul jamaah kasira sari al-qira'ah wal ma'mum bati'an. Sekarang kalau andai kata Abdullah kita pergi ke tempat yang jemaahnya sedikit, ngapo? Iza kana imamu jamaah kasiro, kalau yang berjamaahnya banyak tadi, sedangkan imamnya sari al-qiraah, terlalu cepat bacaannya. Wal makmum batian, sedangkan yang si makmum tadi lambat bacanya. Maka afdolnya bagi wong itu pergi ke tempat jemaah yang sedikit tapi bacaannya sama sak dia tulah, yai juga. Sama-sama yai dan berdua. Sikapnya jadi makmum, sikapnya jadi imam, dilanggar itu. Nah, cara tua tadi kan lambat macamnya tadi. Nah, yang sikap tadi terlalu cepat. Nah, jadi jangan juga terlalu cepat bacaannya, biasa we. Jangan terlalu cepat. Apalagi suratnya pendek misalnya kan. Nah, surat pendek lah. Ada wongnya nih yang karakternya itu macamnya lambat. Si makmum ni tadi. Padahal memang pendek, misal cak kulhu itu Nah, ini nih lambatnya ini sudah lambatnya bacanya tuh, bukan lambat biasa. Kalau lambatnya biasa umum itu masih terkejar, masih pacak melok rukuk segala macam. Nah, ini lambatnya. Nah, kalau dia ni lambatnya ini yang jadi soalnya itu kan, pacak tinggal sampai berapa geraan sudah rukuk dia masih tegak juga, masih macam Fatihah ini. Imam lah rukuk, imam lah i'tidal dia masih Fatihah juga, imam lah sujud dia masih Fatihah juga. Tak kelar-kelar macam Fatihah. Nah, itu kalau dia masih terus macam Fatihah tegak, maka hukumnya kalau tinggal beberapa rukun, 2 rukun fi'li di dalam salat, hukumnya mufaraqah atau pisah dari imam. Karena sudah banyak dia lewatnya. Kalau dia masih di rukuk masih dapat, dia i'tidal masih dapat. Nah, kalau sudah di sujud, lah tegak dari sujud, pisah langsung. Artinya imam lah duduk Rabbi pilih, dia masih iya kan na'budu, iya kan nasta'in. Iya kan na'budu dari tadi masih. Main Dewi Andela makanya. Iya, banyak itu kan terlalu lambat itu Ada yang lambat biasa, beda deh. Iza kana al-jamaah qalilatun tusalli fi waqtil fadilah. Kemudian kapan kita milih jemaah yang lebih sedikit daripada yang lebih banyak, padahal jemaah banyak tu kan pahalanya besar. Sekarang apa milih yang lebih dikit? Apabila berjamaah yang sedikit ini tusalli fi waqtil fadilah, salatnya di waktu yang utama. Jadi tidak ada lama dia mondoknya. Jadi lebih kurang habis azan itu paling tidak 10 menit. 10 menit paling tidak. Nah, kalau ada solat berjamaah kami, tapi solatnya hampir nak setengah jam baru mulai.
Jadi milih mana? Milih solat yang masjid besar ini banyak orangnya, tapi solat yang lamunian. Apa yang solat sedikit tapi solatnya di waktu yang fadilah utama. Artinya lebih kurang 10 menit lah setelah azan itu. Jadi pilih yang lebih sedikit berjamaahnya. Yang penting solatnya di waktu yang mulia, yang utama. Nah, sekarang syurutu sihhatil qudwah, syarat sahnya berjamaah atau sahnya berimaman, salat berjamaah. Hendaklah yang pertama, hendaklah adanya makmum dan imam. Tak mungkin imam bae sembahyang atau makmum bae. Arti dewean, tak sah dewean. Tak sah berjamaah. Arti tak ada dihitung berjamaah karena solatnya cuma dewean. Paling tidak ada imam dan ada makmum. Sikok imam di belakangnya ada sikok makmum. Itu sudah cukup. Itu. Syarat sah berjamaah, berimaman tadi, alla ya'lamal makmum, hendaklah si makmum tidak boleh mengetahui butlana salati imamihi, batalnya salat si imam. Syarat sahnya berimaman berjamaah, hendaklah si makmum tak boleh tahu kalau imam ini batal. Bihadasin, contohnya dengan hadas. Misalnya si imamnya tadi, si imamnya tadi terkentut, berpitan dia terkentut. Cuman dia ni nak batal, takut ini ngomong ke jelas berdosa dia tu Cuman masalah ini ngambal ke dulu. Berpitan kentut, bau tamu kali ni lah imam nak batal ni malu kan, terkentut lah berpit. Tidak kata yang dengar, cuma sikut ni lah yang dengar. Yang di belakang ini jelasnya kentut dia, cuma tak galak batal dia ni. Kalau gogop ni tadi tak galak dia batal ke. Apa hukum solat yang dengar kentut berpit ini tadi? Batal sembahyang dia, tidak sah. Karena dia tahu batalnya seorang imam. Imam ni batal sudah. Itu rasanya jauh contoh itu. Cuman contoh sikot lagi yang mungkin masuk akal lah itu Misal lagi solat, tahu-tahu cicak mising cicak sini. Apa nengok? Yang tahu tak mungkin sabtigo jingoan ala kenemannya dia nengok imam tu. Nah paling tidak yang depan yang belakang ini lah nengok dia. Tak cicak bukan ni? Bukan ni. Gagu-gagu dah ni. Teruslah selesai solat, dia ngomong dengan imam, coba tengok dulu baju kau tu, mengaji. Aduh apa itu? Apa ni? Tai cicak katanya. Apa hukum solat wong dua itu? Batal dua-duanya. Yang lain tidak batal, asal tidak tahu. Kalau yang ini bercerita, aku tadi itu batal juga orang itu langsung. Apalagi di speakernya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi aku ngimam maghrib tadi di pesengi tai cicak. Dengarlah seluruh yang jemaah ini tadi batal kalau. Syaratnya tak boleh tahu si makmum kalau imam dalam keadaan batal. Kalau dia tak tahu, aman. Terus apa dia? Tidak ditunjuk tahu, tak ada dosa. Tak usah ditunjuk tahu memang. Apa? Dia jangan ditunjuk tahu. Iya, yang berdua ni lah. Iya, makmum yang tahu ni lah. Iya. Aku tadi tengok caknya ada nyampak. Coba cek dulu. Apa tengok nak? Ya Allah, tai cicak ini saya. Batal wong dua. Apa dia? Ragu-ragu. Ya, positif. Kalau dia yakin batal kalau berarti kau dia tahu imam. Cak itu berarti gambaran ni. Iya. Berarti kalau dia ngapakan imam ni batal, berarti batal kalau itu kan gagal sembahyangnya. Atau misal pacak misal. Ini kan tak tahu belum tergambar dan ni kalau pacak nunjuk tahu imam. Misal pacak dia tahu atau dia tahunya dia batal di tempat di beseknya imam baju kau ni ada tai cicak misalnya.
Iya. Batalnya. Dia ni lah batal sudah, yang belakang ni tadi. Tahu dia yakin ni tai cicak dia sudah yakin. Majulah dia ni tadi. Wong lagi semayang. Teriaknya di belakang. Tai cicak yang nyampak saya ni. Batal kelas semayang kau tu misalnya. Nah, hukumnya batal. Hukum batal, dan kalau itu terjadi bisa jadi salah satu di antara yang ini maju jadi imam. Itu terus ke baik. Sama baca imam batal jatuhnya. Sama baca imam batal. Nah, yang dimaksudkan ngapo pacak batal kalau semayang ini lah selesai. Solat ini lah selesai sudah. Assalamualaikum kan gigi, bahkan lah sudah tahlilan sudah habisnya. Baru bercerita ada tai cicak dia tadi. Maka hukum solat maghrib yang tadi batal dia tu. Tapi kalau dalam keadaan yang cak tadi, itu gambarannya sama baik baca imam ni batal solat. Jadi sikok yang maju berarti menggantikan posisi imam. Itu berarti gambarannya. Nah, ya langsung maju langsung. Ya. Ya, berarti mendak tepak balak tadi. Nah, yang jadi masalah tuh nak ngenjok tahu imam itu nah. Iya, kalau dia dah sadar. Beda kalau dia kentut. Kalau dia kentut dia sadar diri, betul kan? Nah, itu baik. Mengaji. Apanya? Yang tahu iya. Tidak. Iya langsung maju sih kok sama. Yang mana? Oh, misalnya, nah itu tadi bubar semayang. Iya. Ya, tidak ngerti. Ya, bubar semayang. Bubar. Langsung teriaklah bubar. Udah batal semayang. Jadi ini gambarannya. Kalau andai kata di belakang yang berhak ni kan di sini nih. Yang berhak ni kan yang ngantikan ini kan di sinilah. Andai kata dak katik maju ini. Tunggu kelah agak-agak ini. Dak katik maju. Tak apa-apa yang di sebelah situ kalau paham boleh maju langsung. Langsung dia besar ke suara. Bismillahirrahmanirrahim. Besar ke suara. Tapi tunggu kelas sini dulu, mencak geger yang di sini nih, sudah majulah situ. Ya yang di situlah. Terserah nak di sini di mana pokoknya maju. Maju setapak lah. Tak usah nak maju sampai ke sini. Ni kan pindah dari situ ke sini. Tak usah. Majulah dia dari posisi makmumnya lebih dari makmum itu nah. Nah itu yang nak, iya. Nah jadi ini gambarannya. Kalau yang cak itu, tak mungkin si yang batal ini nak nepak si imam, tak mungkin. Jadi diam ke we, terus kelah. Karena yang di belakang tak jadi masalah sebenarnya. Makmum yang tahu tetap batal dia. Entah posisi dia nak keluar atau cak mana, atau dia tetap duduk, itu we intinya. Nah selesai solat, baru dia tahu pasti ke bawa batal semayang imam tadi tu. Nah dan tak usah diumum ke depan orang lain. Kalau orang lain tak katik masalah. Oh, orang lain katik masalah, ajaklah ke buri. Ke depan apa pak wuduk sini sepi ke dulu. Ya nyingok tai ni jolan ya tapi dah aku dibatal sudah. Iya kaget tak taunya laba-laba apa kan? Kotoran apa debu pasti ke nyingok. Nah, nyingok dulu. Jadi jangan ditegur imamnya. Mungkin lebih afdal macam itu pilihannya. Karena biar tidak ada apa bahasanya, tidak ricuh, apa dia? Biar tidak seru jadinya. Kalau yang batal ini nak nepak si imam yang batal ni, si imam yang lagi solat ni tadi. Cukup dia yang batal, duduklah dia mantap karena dia tahu si imam batal. Wong lain tak jadi masalah. Dia terus ke? Dia tak berdosa. Dia terus ini, si imam ni terus, dia tak berdosa. Karena dia tahu tak batal. Tidak tahu. Kecuali tadi gambaran yang pertama, kalau dia ni kentut berdepitan, yang di belakang dengar sih kok, yang ini tetap terus dia berdosa dia, karena dia gugup tadi kan nak batalkannya kan. Nah ini beda, maka tu diam ke baik. Dia tadi diam ke baik, terus ke kaget selesai baru dipastikan itu baik. Solusinya itu. Jadi yang kedua ini syaratnya tak boleh si makmum mengetahui batalnya imam. Wa kullu wahidin minhum yajibu alaihi al-qada.
Maka kalau andai kata sampai lewat dari waktunya, mereka sudah tahu pun hukumnya tetap diqadha solatnya. Kemudian yang selanjutnya, alla yakunal imama ma'muman. Tak boleh yang imam ini, yang kita jadikan imam ini adalah makmum. Manalah gambarannya? Misal contoh ini, kita ni datang terlambat. Kita datang terlambat, lah di akhir sudah kita melok wong yang masih bermakmuman dengan imam. Nah, tak boleh kita ngangkat dia sebagai imam kita, tak boleh. Jadi kalau kita nak berimaman, meloklah imam yang lagi solat itu, jangan melok dengan dia. Tak dosa yang jadi imam tu tak main hutang dengan aku nak jadi imam. Misal kacau aku nak berimaman dengan dia ni wong logos. Ada baca dia ni masih jadi makmum dia. Itu Itu gambarannya lebih kurang. Tak boleh menjadikan imam sedangkan wong itu masih posisi jadi makmum wong lain. Itu tak sah berimamannya, berjamaahnya. Kemudian yang selanjutnya, alla yakuna imamu ummiyan wa huwa alladhi yukhillu biharfin min hurufil Fatihah. Tidak boleh, tidak sah berimaman dengan orang yang jadi imam. Yang jadi imam itu tapi ummi, tak baca Fatihah. Hurufnya yukhillu biharfi min hurufil Fatihah. Hurufnya tidak fasih lah, itu lebih kurang, tidak jelas. Hurufnya tidak jelas. Di sini disebutkan seperti wong yang latah. Contoh di sini, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dia ni latah, jadi tanya duiko. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada orang latah misalnya, lebih contoh. Jadi tak baca dia jadi ke imam. Kalau dia baca Fatihahnya sampai menambahi huruf. Sikot lagi contoh ini. Siratal ladzina alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ada yang punya kebiasaan macamnya macam itu. Alhamdulillah, tak boleh. Ha kecil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terus macam itulah lebih kurang. Jadi jangan dijadikan imam kalau apalah nyebutnya, pelat kali lebih lemah kan, itulah, atau pelat atau apa itu. Tapi kalau untuk dia solat dewek boleh, sah. Ya baca barang memang itulah. Tapi kalau untuk jadi imam cari yang lain. Hukumnya tidak sah. Panjang pendeknya. Ya, tak baca. Panjang pendek Bapak, kalau bahasa Arab, ini bahasa Arab bukan Fatihah. Bahasa Arab itu panjang pendeknya bermain itu berubah arti dia. Iya, berubah arti. Jadi Fatihah itu memang nak, ana sudah pernah sampaikan, tidak nak pecah imam di Mekah ni kan. Itu di orang Indonesia ngikut cukup tiap hari. Menak jadi cak imam yang di Masjid Haram itu, tak masuk deh. Paling tidak masa ana 90% lah. Paling tidak jangan sampai hurufnya tu jauh nian antara huruf ha dengan ha. Misal contoh Bismillahirrahmanirrahim, dia macam Bismillahnya ha kecil, Bismillahirrahman, itu jauh sudah. Tidak nak dituntut sampai yang pecah imam Masjidil Haram tu tidak, gitu tu dah baca itu. Kalau kita nuntut sampai macam itu, dak kata yang baca yang sah jadi imam di Indonesia ini. Itu saru kita kalau jadi imam, nak undang dulu yang hafiz Quran dari Masjid Agung, murid KNW Denji. Nah, itu. Tapi paling tidak jauh nian ininya salahnya. Dari ha besar, ha kecil, panjang pendeknya, itu nah. Panjang pendeknya.
ha besar, ha kecil, antara alif dengan ain, bedakan itu. Huruf apa dia lagi? Apa dia? Misalnya contoh, oke itulah. Maka tu anak kadang sampai ke juga anak-anak ceramah-ceramah, kalau baca jangan belajar belajar fikih, belajar tafsir. Kadang ada majlis komplit belajar, ada majlis tafsirnya, ada tasawufnya, belajar ngaji dah. Ngomong ke tasawuf tauhid ni mak kayo ahli nian sudah maju ngaji dah baca. Mama nak jadi imam, siapa nak jadi imam ahli tasawuf dia? Nah, itu kadang-kadang sampai ke juga belajar ngaji. Jangan undang ustaz yang belajar ini belajar ngaji juga, undang ustaz yang ngajar ngaji itu. Itulah jago tu. Gua ngaji di Palembang, gua segala. Lah diundang jarang. Tuh, belajar ngaji juga, belajar ngaji. Maaf misalnya mana tua juga tak apa, belajar ngaji benar ke bacaan gitu. Yang mana huruf A, yang penting panjang pendek hurufnya benar. Panjang pendek hurufnya benar. Tak nak sampai qiraat sabah qiraat ini wadduha, jadilah wadduha bae. Berherian. Tak nak sampai berheri, penting wadduha tu benar jadilah. Iyo. Nah, maksud anak tu belajar. Kalau ada, apalagi alhamdulillah di sini ada siapa yang belajar. Cari hari apa beliau kosong, ngaji sama-sama. Ngaji tadarusan minta simak ke beliau tu benar ke bacaannya. Itu cara. Alhamdulillah di kampung kita ada yang baca itu nah. Manfaat ke nak undang. Saru pula nak undang lagi. Yang ada ni lah jadi ke bacaan Fatihah, terutama Al-Fatihah. Kalau salah tidak sah, hukumnya tidak sah Al-Fatihah. Tidak nak, itu tadi anak tegas ke sekali lagi, jangan menuntut lebih. Jangan menuntut lebih. Ini kaget sampai nak didengar kenian kapan yang jadi imam. Salah kau jangan. Gogo nak maju lagu jadi imam. Anak omong tadi, tidak nak dituntut harus sempurna. Tak baca. Yang penting itu tadi, huruf tidak jauh nian melantingnya, panjang pendek tidak. Tadi contoh ke itu jauh sudah. Sampai panjangnya itu sudah maaf kata tu berubah arti dia. Contoh misalnya arti yang sampai kadang berubah. Misal contoh Allahu Akbar, hanya dipanjang ke? Itu A-nya kalau dipanjang ke berarti ada dua harokat itu kan, dua harokat. Kalau dua harokat berarti ada dua alif. Nah, satu yang pertama namanya alif istifham kalau belajar ilmu nahwu shorof. Nah, kalau istifham itu artinya pertanyaan. Seharusnya Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Ketika dipanjangnya, nak ngebang lah, nak maco takbir lah, apa Allahu Akbar, itu berubah artinya. Jadi istifham. Apa artinya? Apakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan dia. Bahasa Arab itu panjang pendeknya baik salah, bermain, berubah arti. Aku nak hati-hati itu maksudnya itu. Hati-hati kan. Apalagi berubah huruf dari huruf H jadi H, jadi dari A jadi A, itu berubah gitu. Berubah. Macam mana? Amin. Amin. Ya. 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 Itu ngagaknya bang Lembang ngagak. Amin. Itu artinya jadilah doa lah langsung ko. Iya. Kalau lagi doanya tidak boleh baca itu. Kalau orang lagi berdoa dia ngamin ke itu nguyok namanya. Tak boleh baca itu. Sikot lagi Pak, kadang-kadang anak juga pernah ngalami.
lagi ceramah. Kadang-kadang ada yang berceramah itu. Itulah anak kadang ngomong, yang ceramah ni kepanjangan salah, kependekan dikatai panitia, nak amplopnya baik. Kalau kita kepanjangan diteriak, amin amin, itu arti akan berhenti. Aduh, kadang bertemu yang modern itu. Anda nak ceramah balik itu. Unjuk kelah risau lah balik langsung. Iya, ada Pak memang amin amin amin. Tak benar itu. Salah itu. Iya. Ya, benar-benar amin. Iya. Iya. Itulah doa ada kabul-kabul lu. Puji malaikat benar minta nih. Iya. Sekali lagi minta maaf kadang ya namanya ini mungkin sepele. Tapi sebenarnya ini nih ngefek itu karena ini termasuk adab. Kebenaran Bapak ngomong masalah doa, obai. Kalau wong berdoa jangan nunduk ke pucuk paha. Iya. Angkat tangan ini ada mungkin kita anggap sepele. Ya Allah, biar Allah ada apa. Ini ya namanya kita nak pengen benar Gitu kan ngajak ke sama-sama pengen benar. Angkatlah tangan, benar-benar minta. Ini kapan minta Minta berduit, kayu tapi tangan pucuk paha. Nak minta beda ini sebenarnya. Nah, benar minta. Sikok lagi balik-baliknya juga minta maaf tuh kalau berdoa jangan panjang. Yang tua ni tadi kan berat, tangan ni sudah. Nah, ujung-ujung dari main ni, ujung-ujung hampir main ni dah. Panjang ni nak berdoa, Rabbana. 30 ikut Rabbana dibaca kan dalam Quran ni. Rabbana atina, Rabbana hablana, Rabbana. Lagi panjang Rabbana. Kalau nak panjang, doa dewe. Lagi doa dewe nak tahajud nak 40 kali Rabbana lajulah. Tapi kalau itu tadi pentingnya bijak itu Nah, kalau lagi berjamaah, mbak yang inti apa doa selamat, Allahumma inna nas'aluka selesai itu baik. Iya, mak itu Nah, ya pokoknya itulah kita nak benar-benar lah itu. Jadi ada kadang-kadang kan omongi anak ajari angkat tangan, ada ngomong panjang ino saat doa kita ni kadang dari main tapi turun ini tangan kemeng panjang ngomong ino. Nah, jadi sedang-sedang deh doa selamat, Rabbana atina fid dunya hasanah selesai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aman kita nak doa lagi kurang, doa lah deh habis ba'diyah, doa lah lagi nah. Doa lagi. Apa Rabbi fili, apa nak doa wong tua, doa apa dia terserah. Doa sapu jagat, doa sapu apa dia sapu dok sapu bahasa lah. Bacalah kalau doa segala sapu. Itu. Jadi itu penting. Kemudian yang selanjutnya itu syarat berjamaah tidak sah kalau seandainya terjadi hal yang seperti tadi. Kemudian alla yaqtadi birrajuli bil mar'ati awil khunsa. Sekarang gambaran berjamaah yang dikatakan sah. Siapa yang sah berjamaah? Laki-laki berjamaah dengan laki-laki. Cak kita yang imam lanang, yang makmum lanang. Sah. Kemudian yang yang imam lanang, yang jadi makmum betina sah. Kemudian yang imamnya lanang, yang makmumnya banci sah. Imamnya lanang, makmumnya banci sah. Nah, ini balik ke banci. Banci ini yang dikata ke banci di dalam hukum berjamaah ini bukan banci yang sekarang ini, bukan. Itu lanang tetap. Banci kita nih. Nah, banci khunsa di sini artinya memiliki dua kemaluan. Mungkin sangat jarang wongnya ada tapi anak penanang itu ada. Ada wong yang punya dua kemaluan dan itu sangat jarang, tapi hukumnya tetap ada. Kalaupun terkena tetapnya ada. Jadi yang imam lanang, yang jadi makmum punya kemaluan dua tadi, itu sah. Tapi kalau yang imamnya banci, yang makmumnya betina, boleh. Banci itu kalimat banci itu jangan digambar ke banci kita. Karena nyebut banci itu berarti wong yang punya dua kemaluan.
Ya, bukan yang sekarang nih. Kalau sekarang ini kan banci itu bahasa gitu, banci lanang itu. Iya, maka tuh Ustaz Taufik ada orang tanya tuh, apa dia hukumnya Ustaz? Ngemet tetek banci, gemet aja dia. Tetek banci itu gemet tetek. Lanang dia tuh, jadi dia kan lanang dia tuh. Nah, beda jadi. Yang imamnya banci, makmumnya betina sah. Yang imam betina, makmumnya betina sah. Imam betina, makmumnya betina. Nah, sekarang gambaran yang tidak sah. Yang imam betina, yang jadi makmum lanang, tidak sah. Kemudian qudwatur rajuli bi khunsa la lihtimali kauni imam mar'atan. Qudwatul khunsa bil imraati ihtamala kauni makmuman rajulan. Jadi yang imamnya banci, yang jadi makmum wong lanang, tidak sah. Kemudian banci sama banci sama iyo juga. Yang imam banci, yang jadi makmum banci, tidak sah. Iyo, tidak sah hukumnya. Oh, ini nah penjelasannya. Kalau yang imam banci, yang makmum banci, ngapa tidak sah? Lihtimali ayyakunal imam imra'atan. Yang yang jadi imam itu lebih kecondong betino. Wal makmum rajulan. Yang jadi makmum condong ke lanang, kemaluannya. Nah, tak ngerti lah, adunya Nabi dah. Pokoknya hukumnya itulah kalau ada. Iya. Ya, berarti tutupnya tino, berarti dia condong lanang. Lanang kok itu dia. Ya, lanang. Memang itulah lebih kurang. Ada yang condong ke betina misalnya. Tapi dua kemaluan, bukan cak yang sekarang. Sikok kemaluan, tapi condongnya ke tempat lain. Lanang ini nih. Tapi dia aku ni lebih kecondong ke betina jadi dia. Nah, tak boleh itu. Itu bukan banci. Bukan kemaluannya. Yang dimaksud kebanci di sini bukan perilaku, tapi kemaluannya yang punya dua. Nah, sekarang condong dia ke mana itu kan? Saya jangan ganti. Enggak usah dicari, enggak usah. Iya. Sekarang masuk bab apa ini? Syurutus sihhatul jamaah. Anna la yataqaddamal ma'mum ala imami fil mauqif. Syarat sah berjamaah, hendaklah si makmum tidak boleh maju dari imam posisinya. Contoh mana lah? Ada sebagian masjid itu imamnya di sini kan sholat sampai ke jabon nih. Nah, yang di depan ini lebih maju dari imam, sampai ke depan sana sholatnya, sampai ke rumah itu siapa namanya? Yo, imam di sini kan lebih waktu dia ini kan. Tapi nyambung saat pintu dibuka, nyambung sampai ke jalan, yo nyambung. Tapi yang di depan sana maju sampai ke depan, sampai ke rumah beliau itu di lapangan tuh semayang juga. Yang imam di sini tidak sah semayang yang lewat dari imam ini. Nah itu tidak boleh lebih dari imam. Posisi kita tidak boleh lebih dari imam, baru sah semayangnya berjamaahnya. Nah, maka tadi yang gambaran cak tadi yang berjana tadi, maka kalau yang nak jadi imam menggantikan si imam yang batal, itu yang jadi imam harus maju, tidak boleh tegak di situlah posisi sejajar dengan dengan makmum yang lain. Maju dia selangkah jadilah, selangkah. Dan harus sampai maju ke sini tidak. Selangkah be jadilah. Yang penting lebih dari makmum si posisi imam. Kalau tetap di posisi situlah hukumnya tidak sah dalam mazhab kita Syafi'i. Fa in kana al-ma'mum qa'iman fala yataqaddamu bi'aqibihi ala imami wa in kana jalisan fala yataqaddamu
bi aliyatihi wa in kana muttaji'an fala yataqaddamu bi janbihi wa in kana mustalqiyan fala yataqaddamu bi ra'sihi. Nah, ini dijelaskan bahwasanya posisi imam fa in kana makmum qa'iman, kalau si makmumnya berdiri, si makmumnya tegak, fala yataqaddamu bi aqbihi ala imami, jangan maju dari imam tumitnya tidak boleh. Jadi berarti jangankan satu langkah, beda tumitnya guys, beda tumitnya, ini tumit tumit makmum, ini tumit imam. Nah, itu sudah boleh. Tidaklah harus sampai 3 langkah, berapa langkah, tidak. Nah itu. Jadi beda sedikit, intinya tumitnya yang beda. Tumit yang beda itu. Berjamaah. Kiko sampai sini ada nak ditanya bab tentang berjamaah ini. Jangan ngangkat maksudnya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, pembatal sholat itu melakukan gerakan besar lebih dari 3 kali berturut-turut. Gerakan besar, karena dalam sholat itu, dalam mazhab Syafi'i itu ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Nah, kalau gerakan besar itu batal. Kalau gerakan kecil tidak batal. Apa gerakan kecil? Kelopak mata, berkedip. Ini berapa kali semayang berkedip ini? Jangan pula dikedip-kedip ini kan. Cuma kanji namanya. Kita sholat kan berkedip kan. Jari ini nah, maka bergaut. Jangan main ini bergaut. Ini gerakan besar. 3 kali berturut-turut batal. 1, 2, 3 batal mayang mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain tidak. Mazhab Syafi'i bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan besar batal. Kalau gerakan kecil tidak batal, bergaut, tempek kena. 1. Nah ini 1 ini. Nah, ini kan bukan gerakan sholat ini. Gerakan sholat nih. Bukan gerakan sholat. Nak bergaut dah nih. Maka dihitung. Beda kalau memang gerakan sholat. Takbir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini gerakan sholat. Nah, yang tak boleh itu kalau bukan gerakan sholat. Misal, Allahu akbar. Ada ibu-ibu bertanya. Ibu-ibu bertanya. Saat ada aku sebelah tu semayang tarawih. Ibu itu sebelah kapan takbir? Allahu akbar. Dipuntelnya telekong itu. Nah ini gerakan sholat. Ini gerakan sholat. Nah, gerakan yang ini tadi apa ini? Ini bukan gerakan sholat. Ini berapa kali dia muter ini? Batal dia semayang. Itu. Nah, tak kedengaran. Itu waktu dalam suatu masjid itu ada makmum yang boleh dikatakan makmum ya, tapi itu ada lebih dari 3. Apa dia kadang-kadang begitu kita sholat, habis sholat dia makmum masuk kan, artinya sudah sholat, maka salah satu daripada mereka itu dia maju setelah waktu selesai, dia maju yang menggantikan imam untuk kelompok mereka sendiri. Tapi haruskan imam yang tadi. Itu kira-kira benar itu gimana dan itu. Kalau yang seperti bapak cerita gitu, itu tidak benar. Kan dia sudah berimaman nih. Dia datang, wong 3 berkawan, misalnya datang, wong sudah sholat. Masbuk lah dia datang ke masbuk terlambat, mungkin terlambat 2 rakaat, 3 rakaat lah itu. Selesai imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Tegak dia nih nambah 2 rakaat, karena dia kurang 2 kan. Tegaklah dia orang 3, salah satunya maju untuk menjadi imam. Tidak sah. Kalau sudah berimaman dia itu terus kembali tinggal 2 rakaatnya. Tak perlu salah satunya maju lagi, karena memang mereka tuh posisi sedang melok imaman di sini. Jadi terus kembali wong 3. Ya, tinggal nambah tinggal nambah. Tidak perlu. Kalau ada yang seperti itu salah, keliru, salah.
Keliru itu. Kalau ada yang seperti yang diceritakan tadi, setelah imam salam kanan kiri, bertiga ni tegak, sikok maju, memposisikan dia jadi imam. Keliru itu, salah. Karena yang benar itu terus ke B. Berapa rakaat mereka kurang, terus ke baik. Itu. Nah, balik tadi, gerakan kecil ada gerakan besar. Nah, kalau bergaut, jari yang bergerak. Nah, tepaklah yang di mana, misal gatal sini. Nah, jangan ini, batal mayam. Nah, sedangkan untuk maju itu gerakan besar. Lebih dari 3 kali bergerak, batal hukumnya. Jadi cak mana caranya? Di sini tidak pakai posisi ngangkat atau ngeseng. Sama dia bergerak juga namanya. Nak ngeseng jadi, nak ngangkat juga jadi. Tapi yang tak boleh itu 3 kali berturut-turut. Contoh 1, 2, 3, batal mayang. Dia tuh disekat, diinjuk, bahasanya sakta gitu ya, diinjuk jeda. Maka dia putus. Tidak berturut-turut berarti. 1. Ini kengkeng kalau dia 1 ini kan. Berarti 1, 2. Sudah 2, mantap dulu. Jangan maju lagi sikoknya langsung. Iya, baca dulu tuh. Kurang maju misalnya, nak maju lagi. 1, 2. Itu. Jangan 1, 2, 3 itu langsung. Nah, tidak boleh berturut-turut 3 kali berturut-turut tanpa jeda. Itu. 1. Nah, ini kan stop ini. Bergaullah dia ini. Balik lagi. 1 lagi berarti dia. Nah, kalau dia cek ini 1, 2, 3, 4. Bergerak terus ini kan. Mulai kopca pula ini pula panjang ceritanya. Nah, jadi jangan banyak bergerak. Ada yang mendengar sewet lagi semayang. Nyucuk sewet batal semayang. Mendengar sewet batal. Ya. Nah, ya. Nah, itu sikok lagi. Gerakan takbir itu yang angkat tangan itu di posisi rakaat kedua. Tegak dari atahiyat. Itu disunnahkan dan itu memang gerakan sholat berarti. Nah, sekarang bukan tempat yang disunnahkan untuk angkat tangan, dia angkat tangan. Nah, itu jadi perkara ujung-ujungnya. Baliknya kemana? Ke pembatal sholat. Melakukan gerakan bukan dalam gerakan sholat. Tegak dari rakaat ketiga. Sholat isya kan, Allahu Akbar, bergerak. Nah, itu kalau sampai hitungannya 3 kali berturut-turut baca batal sembahyang, maka harusnya dihindari. Ya. Nah, berarti hukumnya batal. Imam batal. Siapa yang tahu imam batal? Bapak tadi misalnya ini batal juga sembahyang. Intinya siapa yang tahu imam batal, dia batal. Tak sah masih sholatnya. Itu ukurannya itu. Ada lagi? Nanggung yang dikit lagi azan. Makruh. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau dia tegak dari sujud, kita tegak juga. Jadi hukumnya makruh kalau tetap imam lah sudah Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh terus hampir ini sudah fil alamin, sudah hampir masih di sujud. Banyak doanya itu. Makruh hukumnya makruh. Hukumnya makruh dihindari. Ya, sujud terakhir. Kalau nak lama, afdalnya itu bagusnya sembahyang dewe, pas sholat dewe, itu nah. Pas sholat dewe, sholat sunat, pas sholat duha, pas sholat tahajud, misalnya kan. Banyak misalnya aduan kita nih dengan Allah. Nah, sudah, itulah. Nak lama-lama sujud jatuh tidak apa-apa. Lama-lama. Boleh.
Nah itu pada dasarnya kadang-kadang itu makmum itu kadang-kadang juga tidak juga panjang ayat dari bawah surah Al-Fatihah. Tapi ternyata si imam itu terlalu cepat. Iya. Surat yang dibawakan. Jadi imam harus kita di posisi kita lagi apa, posisi apa, baca apa? Iya, kita makmum lagi posisi baca apa gitu. Baca surat juga. Sujud melok langsung. Iya. Ya. Ya, imam lah selesai. Ya, imam lah rukuk, itu masih baca surat. Stop ke surat kita. Surat kita stop ke. Dia kulhun, kita sabihis. Itu kan? Ini kan tak tahu gitu nih oleh sel. Sama-sama dalam hati kita nih ngomong nih kan, maco ya kan? Yang imam ini dari bekulhu, yang si makmum tadi sabihis, tak aku. Jadi pas imam rukuk, selesai ke apa sabihis? Tidak. Langsung rukuk melok imam. Stop ke. Cak mana? Iya, cak itulah. Iya. Cak itulah. Cak mana? Cak. Kalau niat takbiratul ihram. Itu takbiratul ihram. Balik-balik ke cara kita niat masing-masing. Niat itu tidak ada Allah, lamun nak aku niat solat. Tidak, ada yang cepat melintas ke nyawa. Iya. Bahkan dalam mazhab lain itu lintas ke, tidak usah dibaca niat tu. Kita kan baca saja ke niat dalam hati, itu baca niat namanya dalam hati melintas. Nah, kalau dalam mazhab lain lintasan bae cuman. Nah, dibayangkan coba. Itu cak di Mekah, itu jarang yang lama Allah. Cak gitu. Mazhab lain Allahu Akbar. Selesai dia. Boleh. Ya, yang penting si imam benar niatnya itu, bukan kita ukur cepat apa lambatnya dia takbir. Ukurannya benar apa tidak, bukan ukuran cepat atau lambatnya dia takbir, tapi dia benar niatnya. Nah, itu baik. Karena niat dalam hati itu kan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.